Desa Batu Raja Rejang berada di Desa Hukum, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Di desa ini tinggal 289 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 960 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan banyak pula pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Desa Batu Raja Rejang merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam kawasan lokus kegiatan agro-ekowisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya Kepala Desa Batu Raja R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu. Desa Batu Raja R, Kecamatan Hulu Palik itu terdiri dari 960 jiwa. Itu terdiri dari 289 kakak. Dan mayoritas penduduk kita itu berprofesi sebagai petani. Raja R. Desa ini sesuai dengan SK Bupati, bahwasannya Desa Batu Raja R ini masuk ke dalam wilayah kawasan agroekowisata. Desa Batu Raja R itu termasuk lokus kegiatan apa yang disebutkan oleh Pak Bupati untuk kawasan lokus agroekowisata. Desa Batu Raja Rejang memiliki satu lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat yang diberi nama Rajo Tebojang. Badan usaha milik desa ini telah berdiri sejak tahun 2016 dengan tujuan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi warga Desa Batu Raja Rejang. Dengan adanya penyertaan modal dari dana desa melalui pemerintah desa sebesar Rp53 juta pada tahun pertama berdirinya BUMDes, dibuatlah unit usaha berupa usaha penyewaan tenda. Kemudian Rp53 juta di tahun 2018 terbentuk unit usaha baru yakni Saprodi atau sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya penyertaan modal di tahun 2019 sebesar Rp72 juta kembali dianggarkan untuk menambah unit usaha di bidang peternakan, yakni penggemukan sapi. BUMDes yang ada di Desa Batu Raja R itu namanya adalah BUMDes Rajo Tebojang. Jadi nama Rajo Tebojang ini diambil dari bahasa daerah kita, karena mayoritas penduduk di desa kita ini adalah masyarakat Rejang. Jadi Rajo itu raja, Tebo itu gunung, pegunungan, Jang itu adalah suku Rejang. Jadi itulah yang menjadi dasar untuk menamakan BUMDes Batu Raja ini Raja Tebojang. Mungkin harapannya sesuai dengan namanya Raja Tebojang, kedepannya harapan kita supaya nanti BUMDes Batu Raja R ini benar-benar akan menjadi badan usaha yang kedepannya bisa meningkatkan pendapatan dan para perekonomian masyarakat Desa Batu Raja R. BUMDes Raja Tebojang ini itu berdiri di tahun 2016. Jadi di 6 tahun yang telah berjalan ini pihak pemerintah desa itu telah mengucurkan penyertaan modal itu sudah 3 kali. Yang pertama dulu itu untuk unit usaha untuk kegiatan pengelolaan tenda. Kemudian di tahun keduanya itu ada penyertaan modal untuk kegiatan pengelolaan saprodi untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, karena mayoritas
penduduk kita usahanya adalah usaha pertanian dan perkebunan. Kemudian yang terakhir itu di tahun 2019 itu penyertaan modal itu di bidang peternakan, pengurukan sapi. Mengembangkan sejumlah unit usaha yang ada memang bukan perkara mudah. Jika salah kelola, alih-alih mendapat keuntungan malah yang timbul kerugian. Diakui oleh pemerintah Desa Batu Raja, banyak kendala yang dihadapi pihak pengelola BUMDes sehingga BUMDes di Desa Batu Raja ini tidak dapat berkembang dengan pesat. Meskipun saat ini 3 unit usaha yang ada masih berjalan, namun belum dapat maksimal sesuai dengan harapan. Di awal-awal ini, karena saya juga mungkin di kesempatan ini juga akan menyampaikan bahwasanya saya baru terpilih menjadi kepala desa di Batu Raja R, mungkin itu lebih kurang sekitar 2,5 bulan. Jadi inilah menjadi PR besar saya mungkin di 6 tahun ke depan, karena apa yang kami laksanakan sekarang yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah itu ada hal-hal yang mungkin yang memang harus diprioritaskan, yaitu tentang untuk pengelolaan BUMDes ini. Betul, memang BUMDes yang berjalan selama ini mungkin memang ini memang perlu untuk ditingkatkan. Ada perlu peningkatan karena kalau dari pengamatan saya memang ini usahanya memang berjalan, cuman mungkin ada mungkin hal-hal yang harus kita genjot lagi supaya BUMDes ini lebih berkembang ke depannya, dan mungkin perlu kita bentuk atau kita ciptakan mungkin unit usaha baru yang memang potensinya itu memang ada di desa kita ini. Sangat banyak potensi yang ada di Desa Batu Raja Rejang yang ke depan dapat dilirik untuk menjadi suatu unit usaha yang potensial. Desa ini berbatasan langsung dengan hutan lindung Bovenlais dan Register 41 yang masuk ke dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL. Ditambah lagi pada tahun 2017, pemerintah Desa Batu Raja Rejang telah menerima surat keputusan pembebasan pengelolaan hutan lindung seluas 1.000 hektar. Artinya, kawasan tersebut sudah diberikan haknya kepada masyarakat Batu Raja untuk dikelola dari berbagai potensi yang ada di dalam kawasan tersebut. Potensi-potensi inilah yang saat ini tengah diwacanakan oleh pemerintah desa bersama dengan pengelola BUMDes untuk dapat dijadikan sebagai unit usaha BUMDes. Desa ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, yaitu hutan lindung Bovenlais Register 41. Itu masuk ke dalam wilayah KPHL Bukit Daun. Nah, jadi begini. Jadi tahun 2017 itu dari Kementerian LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah memberikan SK untuk pembebasan pengelolaan, yaitu sekitar 1.000 hektar kawasan hutan lindung
yang diberikan hak pengelolaan oleh masyarakat desa Batu Raja Air. Jadi di dalam 1000 hektar ini banyak sekali potensi yang ada di dalam sana. Sesuai dengan SK tersebut, jadi di sana itu ada 3 hak untuk melakukan pengelolaan, yaitu pemampatan kawasan, kemudian yang kedua yaitu pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HBK), kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan jasa lingkungan. Itu yang menjadi mungkin yang sekarang yang sedang kami garap, yaitu pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi Jaslink ini yaitu kegiatan perhutanan sosial yang penyebarannya, pelaksanaannya itu pengembangan wisata. Karena di dalam kawasan ini potensi yang kalau untuk di Jaslink ini itu banyak potensi wisata alam, seperti adanya air terjun, adanya bunga rafflesia, satwa-satwa yang masih ada di dalam itu, kemudian potensi-potensi yang lainnya seperti air yang bersih dan hal-hal yang lain masih banyak di dalam. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kepala Desa Batu Raja Air, potensi tersebut sudah dimanfaatkan dengan adanya wisata alam yang sudah dikelola sejak tahun 2017 lalu dan diberi nama Wisata Air Terjun Lemonakai. Wisata ini memamerkan keindahan alam yang masih asri dan air terjun yang dapat dinikmati oleh siapapun. Memang saat ini wisata Lemonakai belum dikelola oleh BUMDes, namun di tahun 2023 mendatang, agar wisata ini dapat menjadi suatu pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa, maka rencananya akan diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. Sangat potensial jika wisata ini dikelola oleh lembaga badan usaha milik desa, serta dana penunjang anggaran melalui penyertaan modal oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kawasan wisata ini menjadi lebih menarik. Selain di sektor wisata, di lahan 1000 hektar ini nantinya banyak sekali yang akan diupayakan untuk dijadikan sebagai unit usaha BUMDes, seperti hasil hutan bukan kayu yakni rotan, manau, lebah madu, tanaman obat, anggrek, dan yang lainnya. Di lahan 1000 hektar ini tadi yang selain jasa lingkungan juga ada itu potensi hasil hutan bukan kayu. Jadi hasil hutan bukan kayu ini contohnya seperti rotan, manau, kemudian lebah madu, kemudian tanaman-tanaman obat, anggrek, itu banyak sekali potensi yang ada di dalam itu. Jadi inilah nanti ke depannya yang akan menjadi kita bentuk unit-unit usaha untuk pengembangan potensi. Menunjang pengelolaan kawasan ini agar lebih maksimal, pihak pemerintah desa juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga dari luar daerah dengan menerapkan beberapa program yang mendukung pengelolaan kawasan. Yang di sana itu kita sudah kerjasama dengan pihak KKI Warsi, itu ada namanya program pohon asuh. Jadi mekanismenya itu nanti jadi masyarakat atau
lembaga atau individu yang ada kecintaannya dengan alam, jadi mereka nanti akan mengadopsi pohon. Jadi tujuannya tidak lain agar supaya kita tetap menjaga kelestarian hutan. Kemudian juga ada satu lagi nanti program yang mungkin kedepannya akan kita laksanakan, yaitu namanya penyerapan karbon. Nah, sekarang kami sudah ada komunikasi, istilahnya ada pertemuan, sudah ada MOU dengan pihak HII Jakarta, Hutan Itu Indonesia, lembaga pemerhati lingkungan. Di sana juga mereka mendampingi atau mengawal Uniqlo, merek baju asal Jepang. Mereka memang perusahaan yang memang ada perhatiannya untuk lingkungan. Jadi nanti ke depannya rencananya mereka akan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, dengan lembaga yang mengurus hutan ini tadi, lembaga pengelola hutan desa ini, untuk mereka melakukan kerjasama namanya untuk penyerapan karbon. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa meningkatkan pendapatan di desa dan untuk pengembangan usaha-usaha yang ada di desa Baturajaya. Nah, jadi ini nanti kedepannya menjadi unit-unit yang bagian dari unit usaha yang sudah ada. Kalau sekarang kan yang sudah berjalan itu seperti pengelolaan tenda, kemudian ada kegiatan jual beli sapi, yang kemudian ada kegiatan pengemukan sapi. Nah, jadi ke depan sesuai dengan potensi yang ada di desa kita ini, seperti air bersih yang dari gunung itu nanti kedepannya sudah kita buat rencana dari sekarang itu untuk kita buat menjadi air minum dalam kemasan. Nah, itu nanti mungkin akan didukung oleh anggaran yang ada di desa. Mungkin nanti berdasarkan musyawarah bersama antara pemerintah desa dengan PPD masyarakat, nanti ya kita akan berembuk bersama-sama untuk memperjuangkan itu. Dan juga karena kita masuk dalam kawasan agroekowisata juga yang disesuaikan oleh Pak Bupati tadi, jadi nanti sumber hasil bumi kita dari pertanian dan perkebunan ini akan kita jadikan salah satu unit yang akan dikelola oleh BUMDes kita. Nanti kita akan membentuk unit orang-orangnya yang memang mereka yang punya potensi, yang memang jiwa bisnis, jiwa usahanya memang ada, yang untuk mengembangkan potensi-potensi yang memang ada di desa kita ini. Pengelolaan kawasan sesuai dengan AA yang telah disampaikan membutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memenuhi segala rencana tersebut. Namun dalam waktu dekat atau di tahun 2023, pemerintah desa bersama pengelola BUMDes akan membuat terlebih dahulu unit usaha berupa air minum dalam kemasan dengan memanfaatkan air pegunungan yang ada di desa. Potensi rencana kita ke depan itu untuk membuat air minum dalam kemasan itu inilah. Jadi dari bawah gunung ini keluar mata air itu mungkin sangat besar debitnya. Itu biarpun kemarau sampai 9 bulan debit air itu tidak berubah. Ya. Oh, ini yang bakal direncanakan untuk tahun mendatang. Dan ini juga sudah dilakukan penelitian di lab. Itu pH-nya itu di atas 7. Jadi itu untuk mungkin untuk air dalam kemasan itu sangat direkomendasikan. Layak. Ya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Komarudin dan sebagai Ketua Kodawis Lamonakay di Kabupaten Kepali Kabupaten. Pada dahulunya Lamonakay ini
disebut orang-orang gua dahulu atau tempatnya dulu yakni tempatnya namanya Cakanakai. Cakanakai artinya Caka artinya dalam bahasa Rejang itu cabang, Nakai artinya air Nakai. Jadi di sana ada Lemonakai, artinya ada 5 air yang bertemu pada tempat itu. Yang pertama air Nakai Koto, air Nakai Ting, air Nakai Jenia, air Nakai Kup, dan air Nakai Keting Tabadak. Darwis, kalau ini dikelola secara potensial oleh BUMDes, kami tentunya sangat bergembira sekali karena mungkin dengan penyertaan modal dari BUMDes nanti kami yakin dan percaya ini bisa berkembang. Kita mengalami kendala ya akses jalan ke sana. Kami dari pengurus Darwis khususnya umumnya berharap banyak kepada pemerintah untuk bisa membangun akses jalan karena itu adalah pintu gerbang kita ya untuk menghasilkan devisa nanti. Oke, gitu. Berarti Lemonakai ini nanti apabila dikelola oleh BUMDes dapat membantu perekonomian masyarakat seperti itu, Pak Kades ya. Kami akui dengan kendala jalan seperti yang kita perhatikan ya ke atas itu belum banyak pengunjung yang tertarik ke sana. Nah, cuma kalau sebelum viral kemarin, sebelum COVID kemarin pada saat viralnya itu pernah pengunjung datang ke sana ya. Dalam satu harinya pernah sampai 1.500 orang. Cuman dalam hal itu kemarin kita belum menetapkan distribusinya, hanya sebatas sukarela saja. Oh, sukarela saja. Nanti berarti setelah dikelola BUMDes itu akan ada tarif-tarif yang ditentukan seperti itu, Pak ya? Apa yang kita harapkan. Pemerintah desa dan masyarakat desa Batu Raja R sangat berharap adanya peran serta pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat untuk membantu dalam mengembangkan potensi alam yang ada di desa Batu Raja R. Sebab tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran yang ada di desa untuk menunjang penambahan unit usaha dari berbagai sumber potensi yang ada. Ini adalah pekerjaan yang memang perlu dukungan bersama-sama ya. Pemerintah desa insya Allah itu ke depannya akan full melaksanakan apa yang bisa dibuat oleh desa, baik itu mungkin fasilitas bangunan, mungkin pembinaan keberdayaannya. Di samping itu juga kami juga telah menghubungi pihak kabupaten, yaitu di sana waktu dengan Pak Bupati, kami sudah sampaikan juga apa-apa yang kami butuhkan minta dukungan, dan juga ke Pak Gubernur juga sudah kami sampaikan juga secara langsung ke beliau istilahnya untuk mendukung kegiatan wisata ini ya kaitannya dengan kegiatan perhutanan sosial, karena kami sangat berterima kasih Pak Gubernur telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 20 2022 ini. Jadi di sana jelas semua OPD dan yang terkait itu harus ikut mendukung program wisata dan arahannya untuk pengembangan BUMDes di desa kami ini, Desa Batu Raja R. Menjadi harapan semua pihak di desa Batu Raja R. Kedepan, berbagai unit usaha potensial yang akan dikelola oleh BUMDes dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat di desa, menjadi desa yang mandiri dengan masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi. Dengan adanya program ini,
pengembangan BUMDes ini, jadi harapan kami ke depan, jadi Desa Batu Raja Air ini bisa mandiri. Jadi mandirinya dalam arti kata ke depan Desa Batu Raja Air itu bisa mendapatkan istilahnya PAD dari usaha yang dimiliki sendiri oleh desa, yaitu yang nanti mungkin yang akan dikembali oleh BUMDes. Nah, di sini nanti banyak unit-unit usaha yang akan kita kembangkan, kita gali, kita kelola. Dengan begitu, jika masyarakat kita makmur, sejahtera, mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa tercapai.
Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah terus mendorong untuk kemajuan badan usaha milik desa yang diberi nama BUMDes Cahaya Berkarya. Desa Sidodadi awalnya merupakan desa transmigrasi dengan jumlah 200-an kepala keluarga, hingga saat ini terus berkembang menjadi sekitar 700 kepala keluarga. Dengan beragam mata pencarian warga setempat, mulai dari petani, peternak, buruh harian, dan profesi lainnya, pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, berusaha menjadikan BUMDes Cahaya Berkarya dapat berperan membantu warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah rutin menggelontorkan bantuan dana hibah atau penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDes Cahaya Berkarya sejak awal berdiri hingga saat ini. Di tahun 2019 digelontorkan dana sebesar 48 juta rupiah. Kemudian menyusul 20 juta rupiah di tahun 2020. Di tahun 2021 kembali diberikan sebesar 50 juta rupiah serta tambahan 15 juta rupiah di tahun anggaran 2022. Dengan sejumlah penyertaan modal tersebut, BUMDes Cahaya Berkarya memanfaatkan dengan pembukaan 2 unit usaha, yakni untuk modal simpan pinjam, serta pembelian sapi untuk program penggemukan dan pengembangbiakannya. 2 unit usaha ini masih dijalankan hingga sekarang, atas kerja keras pemerintah Desa Sidodadi dan seluruh personil BUMDes Cahaya Berkarya. Desa Sidodadi saat ini sudah berstatus desa mandiri, sehingga pemerintah desa berusaha keras agar BUMDes Cahaya Berkarya dapat terus berjalan hingga dapat menopang perekonomian warga. Walau saat ini belum berbadan hukum, akan tetapi pemerintah Desa Sidodadi terus berusaha mengurus segala persyaratan agar BUMDes Cahaya Berkarya mendapatkan legalitas berupa badan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan menyampaikan sedikit profil Desa Sidodadi, yang mana Sidodadi ini berdiri tahun 1969. Ditandai dari penduduk dahulu 200 kakak, alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 700 kakak lebih. Kemudian jumlah jiwanya 2.300 jiwa pada saat sekarang. Kemudian di Desa Sidodadi ini juga alhamdulillah penghasilan masyarakat Sidodadi multi majemuk, yaitu diantaranya petani karet, petani sawit, sebagian warga juga ada yang sawah juga, ada yang menanam palawija, kemudian sebagian juga ada yang di kebun. Jadi alhamdulillah warga di Sidodadi pada saat ini bisa dikatakan ya hidupnya sudah sangat layak untuk standar kita hidup di Indonesia. Kemudian daripada itu sekarang status Desa Sidodadi yaitu desa mandiri. Lain desa mandiri. Kemudian alhamdulillah kita sudah ini mulai ada BUMDes, yaitu BUMDes kita di Desa Sidodadi yaitu bernama Cahaya Berkarya. Jadi kita dari pemerintah desa sudah mulai mengucurkan anggaran untuk BUMDes mulai dari tahun 2019 yaitu Rp48.573.000.
kemudian tahun 2020 25 juta rupiah, kemudian 2021 50 juta rupiah. Jadi total sekarang dana yang sudah ada di BUMDes yaitu 78.573 rupiah. Nanti mungkin sebentar lagi mungkin 2015 nanti 2022 nanti kita akan mengucurkan walaupun kecil itu nanti sekitar 15 juta. Adapun usaha BUMDes pada saat ini itu sudah mengelola kemarin pengemukan sapi, sekarang masih ada, yaitu masih 2 ekor yang dipelihara oleh warga kita. Tapi sekarang yang lebih difokuskan yaitu pinjaman. Jadi dari sisa dari dana untuk beli sapi itu sekitar 20 juta, sisanya untuk pinjaman ke warga desa Sidodadi. Jadi alhamdulillah sampai detik ini sudah 2 kali PAD masuk ke desa Sidodadi. Mulai tahun 2021 kemarin sudah 2020, 2021, mungkin insya Allah nanti 2023 sudah 3 kali ini sudah mendapatkan PAD yang desa Sidodadi. Kemudian masalah berbadan hukum sekarang lagi proses. Jadi mudah-mudahan kemarin juga kami diundang di provinsi penggiat BUMDes itu dari Ibu Ros Eka Yanti itu ya, kita mungkin akan mempelajari rencana mau suruh menyiapkan 9 bahan pokok ini bahasa Bundesmar. Jadi kita nanti mudah-mudahan kita akan mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa sama BPD, kemudian dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak lanjut ke depan BUMDes yang ada di Sidodadi. Mungkin untuk sementara itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMDes Cahaya Berkarya didirikan sejak tahun 2019, yang saat ini terus berusaha dengan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam dan program penggemukan sapi. Sejak didirikan oleh pemerintah desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, BUMDes Cahaya Berkarya sudah mendapatkan 4 kali penyertaan modal. Di tahun pertama berdirinya BUMDes Cahaya Berkarya telah mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah desa Sidodadi, yakni sebesar 48 juta rupiah. Oleh personil BUMDes Cahaya Berkarya, penyertaan modal perdana dibelikan 4 ekor sapi untuk dilakukan penggemukan serta dikembangbiakan untuk dijual kembali. Dari hasil pengembangbiakan ini, BUMDes Cahaya Berkarya mampu menjual 2 ekor sapi, yang keuntungannya dibagi 2 oleh pihak ketiga yang menjalankannya. 2 ekor sapi lagi saat ini masih terus dikembangbiakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Di tahun 2020, BUMDes Cahaya Berkarya kembali mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa Sidodadi, yakni sebesar 25 juta rupiah. Uang ini dimanfaatkan BUMDes Cahaya Berkarya untuk membuka unit usaha baru, yakni usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini melihat warga setempat yang selama ini meminjam uang kepada pihak luar atau rentenir. Di tahun 2021, pemerintah desa Sidodadi kembali menggelontorkan modal ke BUMDes Cahaya Berkarya, yakni sebesar 50 juta rupiah. BUMDes Cahaya Berkarya memanfaatkan dengan penambahan modal, yakni untuk simpan pinjam yang selama dirasakan kurang modal, untuk memenuhi permintaan warga desa Sidodadi. Tiga, dua, satu, masuk. Assalamualaikum Babu.
mengajukan berapa nih Mbak? Kalau bisa satu aja. 1 juta. Waktunya? Waktunya 10 bulan bisa? Bisa. 10 bulan bisa. Di sini dulu Pak ya. Baca dulu. Yang Bapak, kenapa? Berapa aturannya Pak? 2 ya. 2. Untuk 1 juta angsurannya 140 untuk 1 tahun. Kalau 10 bulan berarti 100 nyampe ya? Jadi 10 bulan ya. Jadi Ibu ini ketentuannya tolong baca dulu ya. Ini ketentuannya. Tolong baca, kalau sudah ada di tanda tangan di bawah. Kalau agak ada ini apa ada yang perlu ditanyakan tanyakan dulu. Untuk apa? Untuk ada tambah modal usaha. Gitu. Kan kalau sampai lambat nanti bisa kita kenakan denda ya kan. Nah, kalau dendanya itu masih 6% Mbak. 6% kalau terlambatnya sampai berbulan 2 bulan ya 6%. Nah kemudian untuk ada pinjaman ini terbantu sih Mas ya. Jadi kita nggak jauh-jauh lagi untuk cari pinjaman. Kemudian bunganya juga kecil, prosesnya juga cepat, mudah. Jadi gimana ya, bisa cepat. Kita ada permasalahan bisa langsung kebantu gitu. Kedepan BUMDes Cahaya Berkarya akan mengajukan penambahan modal sebesar 150 juta rupiah, yakni lewat dana desa di tahun anggaran 2023 nantinya. Ini dimaksudkan untuk penambahan unit usaha baru, yakni perdagangan, mengingat BUMDes Cahaya Berkarya mendapatkan pinjaman ruko untuk tempat usaha. BUMDes Cahaya Berkarya merencanakan pembuatan BUMDesmart yang menjual berbagai keperluan warga, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lokasi ruko yang cukup strategis, yakni berada di persimpangan, tentu diprediksi akan mencerah prospek unit usaha perdagangan nantinya. Selama ini BUMDes Cahaya Berkarya telah 2 kali menyumbangkan pendapatan asli desa ke pemerintah desa Sidodadi, yakni di tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan total mencapai 4 juta rupiah. Dengan penambahan unit usaha baru, tentu PAD disumbangkan BUMDes Cahaya Berkarya dapat bertambah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryono, Direktur BUMDes Cahaya Berkarya Desa Sidodadi. BUMDes Cahaya Berkarya ini mulai berdiri tahun 2019 dan pada saat itu kami menerima penyertaan dana dari pemerintah desa sebesar 48.573.707 yang langsung ditransfer di rekening BUMDes untuk yang pertama kalinya. Kemudian melalui dana ini kami yang pertama mengadakan pemungutan sapi bekerjasama dengan mitra masyarakat. Kami membeli sapi sebanyak 4 ekor waktu itu. Kemudian kami
berdayakan dengan masyarakat dengan cara bagi hasil. Nah, dari bagi hasil ini kami hanya membagi hasil itu keuntungannya saja. Jadi misalnya modalnya satu sapi 10 juta, kemudian nanti dijual laku 16 juta, maka bagi hasilnya adalah yang 3 juta. 6 juta dibagi 2 3 juta. Dengan demikian modal dari BUMDes itu kembali lebih dulu. Jadi waktu yang pertama tahun 2020 itu kami membeli 4 ekor sapi karena penyertaan BUMDes yang pertama tahun 2019 itu memang di akhir Desember baru diberikan. Kemudian pada tahun berikutnya 2021 ini penyertaan modal dari desa itu 25 juta. Nah, ini kami gunakan untuk simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan, karena kami sangat prihatin dengan masyarakat yang banyak meminjam ke rentenir, karena di desa ini banyak juga rentenir yang masuk sehingga sangat memberatkan masyarakat, sehingga beberapa masukan dari desa maupun dari masyarakat bagaimana kalau BUMDes itu membuka pinjaman untuk masyarakat. Terus kami akhirnya membuka ini dan sampai sekarang masih berjalan Kemudian tahun 2021 ini kami mendapatkan penyertaan modal lagi dari desa sebanyak 50 juta dan itu pun terus kami pakai untuk penambahan modal di segi simpanan pinjaman tadi. Nah, dengan demikian sampai saat ini yang menjadi kendala kami yang pertama untuk penggemukan sapi itu di tahun 2020 ini terkendala oleh COVID, sehingga sapi yang kami pelihara itu harganya jatuh waktu itu. Jadi hanya laku 2. Kemudian sapi yang 2 itu dipelihara lagi, kemudian kami hanya meminta bagian hasil itu sepertiganya karena mereka memeliharanya itu tambah 1 tahun lagi. Nah, kemudian untuk yang tahun 2021 ini kami sudah membeli 2 sapi dan sampai sekarang masih dipelihara. Nah, jadi sekarang penyertaan modal itu banyak kami pakai di dalam pinjaman kepada masyarakat, dan alhamdulillah pinjaman ke masyarakat ini lancar sampai sekarang, tidak ada kendala suatu apapun. Nah, perlu kami jelaskan juga untuk pinjaman ke masyarakat ini, yang pertama masyarakat itu mengajukan kepada kami, kemudian nilai nominal yang bisa kami berikan itu paling banyak 5 juta. Nah, seluruhnya pinjaman kecil ataupun besar itu kami tentukan waktunya yaitu selama 10 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun dengan bunga itu 2%, dengan bunga 2%. Nah, kemudian bagaimana kalau masyarakat misalnya meminjam langsung ingin melunasi. Nah, kami kalau seperti ini kami tidak akan mengambil bunga seluruhnya, tetapi batas mana masyarakat itu menyetor, nah batas itulah dia mengembalikan modalnya, kemudian batas itulah bunga yang kita ambil. Jadi kita tidak membebani kepada masyarakat selaku peminjam. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang BUMDes kita ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian dari dana ini pun kami memakai untuk pembelian alat-alat yang kami perlukan, yaitu laptop diantaranya, kemudian ada meja, kursi, almari. Nah, itu seluruhnya berkisar 8 juta rupiah yang sudah kami keluarkan. Nah, untuk tahun 2020 PAD yang kami setor ke desa itu berjumlah 993.000. Kemudian tahun 2021 kemarin PAD yang kami setor ke desa 3.642.600. Jadi jumlah PAD sampai dengan hari ini yang sudah kami setor yaitu 4.635.600 rupiah. Nah, kemudian yang menjadi kendala kami sekarang ini banyak masyarakat yang ingin minjam, tetapi keuangan kita itu masih sangat sedikit. Jadi kita belum bisa melayani masyarakat yang sebanyak-banyaknya ingin menggunakan jasa dari BUMDes ini. Nah, kemudian rencana ke depan kami akan mengembangkan yaitu BUMDes Smart. Nah, kami juga sudah mempunyai toko yang sekarang disewa di sebelah itu kan, itu toko dari kita itu nanti akan kita setting menjadi BUMDes Smart, karena kemarin juga sudah ada pendampingan dari pendamping desa untuk melaksanakan BUMDes Smart tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang perkembangan yang dapat saya sampaikan melalui BUMDes Jaya Berkarya ini. Nah, kemudian harapan saya pemerintah
pemerintah desa terutama ini dapat membantu lebih banyak lagi, karena kami berencana untuk mendirikan BUMDes Smart ini kurang lebih memerlukan sekitar 150 juta. Jadi kami mohon dari pemerintah desa dapat memberikan bantuan ini sehingga kami bisa melaksanakan BUMDes Smart yang sedang kita rancang. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMDes Jaya Berkarya juga tetap akan terus mengembangkan usaha penggemukan sapi serta pengembangbiakan sapi. Mengingat permintaan akan sapi terbilang cukup tinggi, terutama saat Hari Raya Idul Adha ataupun kegiatan resepsi pernikahan warga. Dengan banyaknya perkebunan dan tanah lapang di Desa Sidodadi, tentu mempermudah ternak mendapatkan pakannya. Selama ini tidak ada kendala dalam mendapatkan pakan hewan ternak, hingga usaha ini terbilang cukup prospek ke depannya. Sugiarto Ayub. Iya. Ini udah berapa lama pengembangan sapi dari sini? Pengembangan sapi ini masuk 2 tahun lah. 2 tahun kan? Ya, masuk 2 tahun lebih dikit lah. Masuk 2 tahun lebih dikit. Ini pakannya dari mana kita ambil? Makanya kita persiapkan di lahan kita, ada sawit kecil itu kan. Nah, itu ada rumput yang kita pelihara. Itu kita ini kalau nggak musim hujan, habis kita arit itu kita tabur urea dikit-dikit. Sekarang udah berapa sapi ya? Sapi sekarang udah mulai ini, kita kan model penggemukan, terus ini memperanakkan juga. Jadi supaya pengembangannya itu tuh dari hasil anaknya nanti kan kita nggak beli untuk modal lanangnya. Jadi dari hasil anaknya. Mungkin perlu ditambah lagi sapi dari BUMDes. Ya, saya kemarin udah koordinir, nanti kalau udah kandangnya udah kita besarkan lagi, boleh ditambah lagi nanti. Jelas kan nanti cari rumputnya kita nggak manual, nggak pakai air lagi, pakai mesin rumput nanti, supaya lebih ringan cara bekerja. Semoga saja dengan keberadaan BUMDes dapat membantu dan mendongkrak perekonomian warga setempat. Maroba, kita maju.